Selasa, Rabu, Kamis. Dan sekarang hari Jumat peringatan kedua. Yang kedua juga sama, pada hari ini kita akan laksanakan surat peringatan kedua, yaitu 2 hari ya. Tapi tinggalnya di bantaran kali. Betul Pak. Itu karena ketidakmampuan kami Pak. Betul. Kalau kami orang mampu sewa ruko kami Pak. Ya, Pak. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur hadirat ilahi Robi, sholawat serta salam. Marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang pertama-tama, yang selanjutnya ya, pada hari ini kita melaksanakan apel kegiatan peringatan kedua ya. Setelah kemarin hari apa? Selasa ya, Selasa, Rabu, Kamis. Dan sekarang hari Jumat peringatan kedua ya. Nah, ini sudah dibagi 1, 2, 3, 4 tim ya. Dibagi 4 tim. Jadi tolong laksanakan kegiatan penyampaian ya, surat peringatan 2. Yang pertama, hal-hal yang harus diperhatikan ya. Sampaikan secara humanis ya. Sekali lagi, tujuan kita adalah bagaimana warga masyarakat membongkar secara mandiri. Sekali lagi, warga masyarakat membongkar secara mandiri. Makanya tolong komunikasinya ya. Teknik komunikasi, teknik penyampaian humanis tapi tegas ya. Sekali lagi, humanis tapi tegas. Memang pada saatnya pasti kita akan bongkar ya, atau kita tertibkan. Dalam menertibkan ini kan butuh proses ya. Kita sudah proses pendataan, sosialisasi, kemudian kita identifikasi ya kan, kemudian kita berikan surat himbauan, surat pernyataan, kemudian kemarin peringatan 1, peringatan 2, kemudian nanti peringatan 3, kemudian pemberitahuan penertiban atau pembongkaran, dan di hari H nanti akan ada penertiban ya. Tolong sampaikan yang sejelas-jelasnya, yang segamblang-gamblangnya. Hadapi dengan tenang ya. Kalau ada yang kurang puas, saya tunggu di Indomaret ya. Saya standby ya. Kalau ada yang merasa tidak puas warga, saya tunggu di Indomaret sampai selesai. Paham? Ya. Jadi bekerjalah ya. Kita ini bukan kali ini penertiban, di mana-mana kita penertiban. Saya yakin mental kalian sudah terbentuk ya, dalam melaksanakan tugas-tugas ya, di berbagai tempat di wilayah Kabupaten Bekasi ya. Ada hal-hal nggak apa-apa, ada misalnya warga yang kurang puas, hadap saya tunggu di Indomaret ya. Paham? Ya. Laksanakan tugas dengan baik, komunikasikan dengan baik ya. Sekali lagi, komunikasikan dengan baik, kuasai aturan ya. Sudah jelas di Perda 4 tahun 2012 ya, pasal 12, pasal 27 ya, sudah jelas pelanggarannya ya. Kalian harus tahu, ada SIPLS, ada SPPL, itu sudah tidak berlaku lagi. Jangan sampai kalian tidak paham tentang, misalnya saya punya kecuali yang punya sertifikat itu pengecualian. Pak Kasat, bisa dijelaskan tentang agenda kegiatan hari ini? Kegiatan pada hari ini ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa hari ini kita melaksanakan kegiatan peringatan kedua ya. Setelah peringatan ke-1 sudah kita layangkan kepada seluruh warga yang tinggal
di bantaran kali atau sungai ya, ataupun di sepadan jalan ya. Kemudian yang kedua juga sama, pada hari ini kita akan laksanakan surat peringatan kedua, yaitu 2 hari ya. Yang pertama, peringatan pertama itu 3 hari, ini yang kedua 2 hari. Kemudian nanti peringatan ketiga itu hari Senin ya, itu 1 hari. Setelah itu pemberitahuan penertiban, dan hari H-nya itu hari Rabu ya, akan kita laksanakan penertiban ya, akan kita laksanakan penertiban di sepanjang jalan Pulau Timaha Kampung Bogor, kemudian Pulau Timaha Pila Indah ya. Kalau unitnya sendiri yang rencana akan dibongkar ada berapa unit? Diperkirakan kurang lebih 400 ya, 400 diperkirakan ya. Baik, kalau yang diterjunkan untuk hari ini berapa personil yang diterjunkan dan siapa saja? 74 ya, personil Satpol PP kita terjunkan pada hari ini ya. Kedepannya nanti bagi para penerima surat undangan ini, langkah-langkahnya harus mereka tempuh adalah seperti apa? Langkah-langkah kita kan kita sudah memberikan peringatan ya, peringatan 1, 2, peringatan 3 tadi kan saya sudah jelaskan. Kemudian hari Rabunya kita eksekusi ya. Untuk di Babelan ini Pak, rencananya selain di sini di mana saja, kemudian sebenarnya urgensinya bisa dijelaskan untuk apa? Ini kan untuk pengendalian banjir ya. Artinya bahwa Babelan ini saya sangat paham ya, cukup tahu bahwa Babelan ini daerah rawan banjir ya. Ya, yang menyebabkan banjir itu apa? Di antaranya adanya penyempitan dan pendangkalan kali, bahkan kali ditutup oleh bangunan. Jadi itu diakibatkan atau disebabkan oleh banyaknya bangunan liar, sehingga air ketika musim hujan tiba, air tidak bisa mengalir dengan lancar, bahkan tertutup. Nah, sehingga daerah ya Babelan ini ya banjir. Pak, secara teknis bisa dijelaskan Pak untuk hari Rabu ini nanti kita akan seperti apa? Karena ini kayak jumlahnya juga cukup banyak ya Pak ya? Kita biasa banyak ya. Iya. Ya nanti kalau masalah teknis itu nanti kita bagi beberapa tim lagi, kemudian beberapa beko lagi gitu kan. Jadi kita bagi-bagi lah. 1 beko misalnya 1 kilo atau 1,5 kilo kan. Kita bagi beberapa beko dan beberapa tim. Himbauan aja Pak untuk himbauan, kan bukan di sini aja Pak, Kabupaten Bekasi itu banyak tempat juga nanti yang harus dibereskan. Iya. Saya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Bekasi, ya, khususnya yang menempati bantaran kali, kemudian yang menempati sepadan jalan, baik itu untuk tempat-tempat usaha maupun tempat tinggal, agar menyadari bahwa Kabupaten Bekasi ini memang daerah yang rawan banjir ya. Sehingga dengan banjir, dengan adanya kali yang sempit, dangkal akibat bangunan liar ini, saya berharap pada seluruh warga yang tinggal di bantaran kali tersebut atau sepadan jalan agar menyadari dan membongkar sendiri. Dan bagi bantaran kali atau sungai yang masih kosong atau sepadan jalan yang masih kosong, jangan dibangun tempat-tempat usaha atau tempat-tempat tinggal. Dari Polres sendiri Bapak, bagaimana pendampingan dari Polres ini Pak terhadap kegiatan teman-teman Satpol PP pada hari H di hari Rabunya Pak? Terima kasih ya. Yang jelas untuk saat ini, yaitu sekarang ini masih ada peringatan Pak ya, atau surat. Kita kasih pendampingan di sini untuk bersama-sama kita bersinergi antara dari Kabupaten Bekasi dalam hal ini Pol PP dengan kepolisian dalam ini saya selaku pelaksana harian Kapolsek Babelan, sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar sesuai apa yang menjadi
keinginan daripada pemerintah daerah. Untuk hari Rabu tetap ya nanti kita laksanakan pendampingan keamanan sehingga kita bersinergi terkait dengan pelaksanaan keamanan, pelaksanaan juga kegiatan-kegiatan Pol PP. Ya, dalam hal ini penertiban bangunan tetap kami akan dampingi sampai selesai. Terima kasih atas waktunya. Ya, oke teman-teman, ini Kasatpol mendekati dengan warga ya yang membawa spanduk nih teman-teman. Kita akan lihat. Nah, ini kami pejuang UMKM demi keluarga dan masa depan ya teman-teman. Ya, tenang agak. Coba perwakilan konten boleh cari fakta itu yang ngomong perwakilannya siapa? Abang gua kagak ngomong apa-apa. Iya. Aja Iya. ya biar teratur Pak ya. Kebetulan dia ada yang berkomentar langsung. Ya, coba. Bapak adalah warga kami ya. Saya pelaksana harian Kapolsek Babelan. Ya, ayo. Nah, ini Pak Kapolsek Babelan. Saya Kasatpol PP Kabupaten Bekasi. Ya. Tadi saya dari awal sudah melihat nih ibu-ibu, bapak-bapak berhubungan. Ya, saya paham tentunya ada aspirasi yang ingin disampaikan. Tapi perwakilan, kalau yang ini ngomong, itu ngomong, saya bingung jawabnya. Ya, coba siapa yang dituakan ngomong ke saya. Ayo, siapa? Saya salah satu pengurus, Pak. Ya, pengurus apa, Pak? Pengurus paguyuban sini. Paguyuban. Ya, Bapak asli sini. Semuanya KTP-nya sini kan? Ya. Mana dari desa? Mana desa? Desa, coba sini. Ini KTP-nya sini ya? Masih banyak dari luar juga, Pak? KTP sini, Pak. KTP sini. Oh, bisa diunjukkan ya. Oke. Yang perwakilannya tolong bicara. Perwakilannya. Kita coba buka pembicaraan Ya. terkait di surat Ya. ini. Bukan betulan Pak, penertiban. Penertiban. Ya. Ini kan dimulainya di bulan apa? Surat Betul, Pak. yang kami baca di surat itu kan ada dua, baik untuk normalisasi kali ataupun pelebaran jalan atau buat jalan. Nah, di normalisasi kali itu dibuat akan dilakukan normalisasi kali bagi bangunan yang mengganggu akan ditertibkan. Nah, kalau untuk pelebaran yang berada di bantaran kali. ya, yang berada di bantaran kali. Betul. Nah, jadi di sini kalau ada di bantaran kali atau mengganggu proses normalisasi itu akan dibongkar gitu Pak ya, bangunannya. Semuanya berbagai dari Dibongkar. Nah, di sebelah ujung sana kan sudah ada proses normalisasi kali Pak ya, yang jalan yang perumahan Pulau Timaha. Water. Iya, dari depan gerbang Pulau Kita Timaha. akan bertahap ke sana, Pak. Iya. Depan Pulau Timaha Ya, ke ini sana. belum kita tangani yang di sana itu, yang sana ya. Kalau yang di sana sudah, Pak. Sudah, Pak. Tapi kita belum turun, Pak, dari Satpol PP Kabupaten Bekasi ya. Belum turun. Ya, satu-satu ya. Iya. Sebelah sana kan sudah dinormalisasi sampai ke atas. Ya. Ya, tinggal sebelah sini. Ya. Nah, di sebelah depan villa, perumahan villa itu sampai ke arah Wates, itu kan proses normalisasinya kan aman, Pak. Bangunan di tempat kami itu pun gak ada yang melewatin bibir kali. Tapi tinggalnya di bantaran kali. Betul, Bapak. Itu karena ketidakmampuan kami, Pak. Betul. Kalau kami orang mampu sewa ruko kami, Pak. Iya, Pak. Jadi mohon maaf, Pak ya. Iya. Bapak udah berapa lama semuanya nih? Itu pertanyaan. Bervariasi, Bapak. Bervariasi. Bervariasi. Ya. Ya.
ada yang sudah lebih dari 10 tahun. Oke. Nah, sementara di Bapak- undang-undang pun kami sebenarnya dilindungi sebagai warga atau rakyat kecil, Pak. Semuanya Pak, Iya, se-Indonesia, Pak. betul. Iya. Pak. Tapi kan ada aturan itu bukan berarti kalau dilindungi itu bukan berarti apa namanya semau-maunya kemudian menyalahi aturan. Dan Jadi- kita di sini kan melaksanakan aturan. Coba biar saya jelaskan juga. Ya. Ini kan di undang-undang setiap warga negara boleh menempati tanah negara. Ya. Tanah negara yang bagaimana nih Pak? Iya. Itu kan ini kami masyarakat kecil, Pak. Ya. Betul. Nah, yang setahu kami boleh menempati tanah negara. Tetapi apabila negara membutuhkan, Ya. bisa diambil kembali oleh negara. Warga harus rela memberikannya. Tetapi harus ada mediasi untuk mencapai mufakat, Pak. Ini mediasi pun kita enggak, apapun kita enggak gitu. Betul. Ya. Jadi begini Pak. Iya. Jadi dalam melaksanakan tugas Satpol PP ini kan sudah melakukan pendataan, Betul, Pak. sosialisasi. Jadi sudah kita sampaikan, bahkan ini bagus ke perorangan, Pak. Bukan kepada kelompok. Jadi ke perorangan, ke setiap rumah, ke setiap tempat usaha. Ini kan kita sudah. Jadi itu adalah bentuk daripada sosialisasi, kemudian bentuk daripada mediasi. Ya. Jadi coba saya tambahin, Bapak bayar pajak nggak di sini? Maaf Bapak, kalau Bapak menanyakan ke kami, Bapak kalau menanyakan bayar pajak ke kami, Iya. status kami kan tanah negara, Pak, bukan Betul. sertifikat. Oke. Nah, iya. Dan Bapak di udah tahu ya? undang-undang itu pun Iya. negara Nah sekarang, mempersilahkan. sekarang gitu. kalau negara mau dipakai nih, Betul Bapak, selebaran, ini saya kemudian coba negara- menjawab pertanyaan Bapak tadi. Iya. Jika Bapak menanyakan kalian bayar pajak tidak? Oke, baik. Kami mau bayar pajak. Tetapi apakah negara atau pemerintah daerah memberikan hak guna pakai atau hak guna usaha seperti yang daerah Kalimantan, hutan bisa dibabat gitu loh, Pak. Pak, Betul, Bapak. Nih Pak, Jadi- Pak, mohon maaf ya. Ini ya beda Pak. Beda konteksnya Pak ya. Ya, Itu kan dengan karena di sana. saya mengarah ke Iya. Bapak menanyakan kalian bayar pajak tidak? Iya, Kami betul. tidak bayar pajak. Iya. Karena tanah Nah, negara yang terus, kami gunakan. to the point-nya Bapak gimana? Itu poinnya ya kalau bisa ada jalan keluar, ada solusi, Pak. Karena di sini rata-rata kurang lebih 300 unit UMKM, Pak. Iya. Sementara ekonomi kita kan sedang kesulitan, Pak. UMKM-nya itu UMKM-nya ada SK dari pemerintah daerah enggak? Tidak ada Bapak, tidak ada. Kalau Bapak runut mungkin di Babelan ataupun di sekitaran Bekasi Kabupaten, hampir rata-rata, sekalipun saya tidak mengatakan tidak, hampir rata-rata nggak punya kalau untuk registrasinya lah atau surat tertulis atau SK-nya lah gitu loh Pak. Namanya usaha mikro Pak, dari mikro Saya jadi paham. makro Pak, Saya gitu loh Pak. paham. Gorengan, Pak. Iya, saya paham. Ya. Iya. Cuma sekarang negara melalui pemerintah daerah ingin melaksanakan pembangunan. Adanya normalisasi supaya Babelan ini indah, tertata rapi, supaya tidak banjir lagi. Kita ini bertahap semuanya, Kabupaten Bekasi akan ditertibkan. Ya Pak ya. Gak banjir Pak. Katanya banjir sebulan. Itu gara-gara lebih tinggi kali daripada perumahan. Itu. Bapak jangan termakan YouTuber. YouTuber itu Saya hoax. tidak termakan YouTuber Pak. Bapak tinggal di sini. Bapak tinggal di sini tahun berapa? 2015. 2015. Saya pernah jadi camat Babelan, saya tahu Pak. Saya tahu Bapak jadi camat. Jadi saya tahu Pak. Sebenarnya Bapak ya. Ya, jadi saya tahu Pak. Tenang. Mohon maaf Pak, sebenarnya
mohon maaf dari Pak Gede. Mohon maaf, saya dari ingin Kalau mau ngomongin negara nih, bebelan banyak tanah negara. Taruh gantian ngomongnya gantian. Saya dipercaya untuk mewakili warga. Mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, harapannya kita membangkang ya, bukan kita istilahnya ke sana ke sini enggak. Kalau memang itu benar-benar program pemerintah dipergunakan untuk pelebaran jalan, oke, nggak masalah. Tapi untuk sampai kapan? Gitu. Maksud warga kita ini minta penjelasannya. Ini mau dipergunakan untuk apa? Penjelasan mereka. Ada jaminan nggak nantinya nggak ada lagi kayak kemarin gitu loh, diperjualbelikan lagi gitu. Kalau itu hak desa ya nanti. PJT ya. Nah ini kan desa juga yang datang nih. Orang desa yang datang di mana? Ini mana orang desa? Desa mana? Desa orang desa. Sini. Nah. Mana orang desa? Jadi begini ya, Pak. Nah, coba sini Pak orang desa. Jadi begini ya Bu, Bapak Ibu, tujuan kita yang pertama menertibkan ya agar wilayah Kabupaten Bekasi tidak hanya Babelan Bu, ya. Tidak hanya Babelan. Seluruh wilayah Kabupaten Bekasi kita tertibkan. Cuma bertahap. Ya kan? Tidak bisa sekaligus semuanya, ya kan? Nah, iya, ya, tidak sekaligus semuanya. Kita, ya, ini sekarang sedang melakukan peringatan kedua. Ibu-ibu, ya, surat peringatan kedua. Yang kemarin pertama 3 hari. Yang kedua 2 hari, ya. Nanti yang ketiga peringatannya 1 hari. Setelah itu pemberitahuan pembongkaran. Jadi mohon dengan hormat karena ini akan ada normalisasi. Nah, ya, ya, akan ada normalisasi. iya, Clear dong. normalisasi. Dipersilahkan sekali Bapak kalau normalisasi. Tapi jangan dibongkar. Jangan dibongkar. Nah, Medan kita berbeda dengan sono, Pak. nah, Beda ini. sekali Bapak dimensinya. Jadi begini Pak, ya. Semuanya karena memang kali ini kan daerah aliran sungai untuk pengendalian banjir, ya. Jadi nanti tanggulnya direhabilitasi baik segi maupun Silakan. ya. Ya, tapi memang yang mengganggu ketertiban umum, yang mengganggu semuanya pekerjaan pasti ditertibkan. Mohon maaf semuanya, ya. Pak, mau kasih tambahan. Kalau misalnya kita didatengin sama KDM gimana, Pak? Datangin KDM, saya kapasitas saya hanya Kasatpol PP. Jadi saya jauh Gubernur. Kemarin Pak itu apa? Satpol PP itu ya. Itu Satpol PP bisa ngobrol sama KDM, Pak. Ya. Itu Satpol PP bisa ngobrol sama KDM. Ya. Gini Bu. Ya, jadi gini Bu, ya. Jadi jangan melebar kemana-mana nih, ya. Jadi kita akan melaksanakan penertiban di sini. Mohon maaf Pak, saya nyambung Bapak yang tadi. Katanya mengganggu ketertiban umum seperti apa? Beliau yang tadi bicara gitu. Ketertiban umum seperti apa? Yang namanya ketertiban umum ini kan udah di pinggir jalan ya bangun ya. Kalau di dalam aturan itu sudah menyalahi aturan. Ya. Nanti Beko akan membuat tanggul, akan mendalam kali, kan kasihan warga yang lain juga kebanjiran. Di mana? Oke, Bapak. Iya Pak. Gak pernah melihat kali dari kali ke jalan, gak pernah. Coba saya Kita Pak, nih, saya udah 8 tahun di sini perumahan Pulau Timaha, ya. Yang katanya banjir sebulan, ya. Itu perumahan kita itu nih ya. Saya tinggal di perumahan 1 itu, meter Pak. lebih tinggi kali daripada perumahan. Iya. Pembuangannya ke situ. Ya, terus yang Itu yang viral. itu yang apa? Yang bikin perumahan itu siapa? Ya, Ya, developer lah, bukan pemerintah kan? Bukan.
Kenapa nyalain Salah kami? yang salahin. Itu Bangli gitu loh. Bapak Ibu dapat izin dari pemerintah, Pak. Bapak Ibu sekarang begini ya. Kalau begini nggak selesai kan? Yang jelas ya, ya, pemerintah daerah ingin melakukan pemberutan. Oh, tidak bisa, Pak. Ya. Kami Ya. spanduk kami udah ada. Ya, nggak Dibaca apa-apa. jelas. Bapak silahkan aja. Ya. Ya, boleh protes, boleh nggak, silahkan saja. Iya. Nanti percuma dong ya Pak. Ya, Mediasi ini percuma dong kita. ini kan saya menampung aspirasi Bapak Ibu, sama keinginannya. Karena katanya kita mintanya Yang Bangunan cari duit, Pak. Nggak korupsi, Pak. Iya. Ini Pak. Halal ini, di Pak, sini, buat masa Pak, depan. Di sini bangunan, kalau setahu saya nggak ada yang mengganggu warga. Bangunan nggak ada. Kalau ada yang bangunan yang mengganggu warga, silakan dirobohkan. Kami paguyuban juga siap. Siap menerima. Kalau mengganggu Bapak, bangunannya. jadi kalau bicaranya ini enggak, jadi nggak fokus. Ya. Intinya beda ya, Pak. Medan di depan sono sama di sini beda. Ini luasnya bentangnya lebar, Pak. Kalau di sono Pokoknya- cuma belasan pokoknya meter. Bapak Kalau di Ibu, sini lebih. ya. Jadi kalau ngomong semuanya silakan. Bangunan sorry, Pak. di atas kali juga nggak ada. Pak, Polsek, Pak, ini Pak terakhir Pak, izin Pak saya. Sebentar ya, Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Surya langsung ketemu sama warga di sini. Saya warga sini sudah lebih dari 15 tahun. Saya tahu secara berlebih. Bapak juga berjabat. Ya, masih Bapak lebih paham. Jadi yang pertama Pak, saya udah tanggapin tadi dari inspirasi dari teman-teman. Kalau begitu kan ketemunya belum ketemu Pak. Nah yang pertama, tadi Bapak dari desa, kebetulan Pak kami hargai dari desa. Kebetulan ini saya harus to the point aja seperti yang Bapak sampaikan. Ini dijual belikan Pak. Sorry ya Pak. Ya. Jual belinya sama siapa, Pak? Ada semua kwitansinya ada. Nggak, sekarang begini. Ada nggak pemerintah jual beli tanah di sini? Ada Pak, justru ada. Nggak ada. Ada Pak. Sebentar Pak. Di mana? Sebentar. Kita mau sampaikan Pak. Nah jadi gini Pak. Ini bahkan ada yang beli sampai Ibu-ibu, ntar lo, ibu-ibu. sampai 120 juta Pak. 120 juta. Ada yang sampai 200 juta. Bang, sampai berapa dulu beli itu Bang? Sorry Bang. Apa? Itu. Ada yang beli sampai berapa warga? Ada yang 100 lebih. 200 juta. Jadi gini maksud saya Pak. Karena ini emang berjual beli Pak. Ntar bu. Tenang dulu. Kita nggak tahu nih mafianya di mana. Kenapa ini bisa diperjualbelikan ke masyarakat? Itu yang pertama. Tapi kan Bapak tahu kalau ini bantaran kali. Tahu Pak yang sebelah kanan itu. Ya, cuman lebih tahu lagi pemerintahnya. Iya, cuman masalahnya kenapa dari awal Membodohi masyarakatnya. Nah, Sekarang begini, bentar, belum selesai Pak. Kewenangan kali ini siapa? Sebentar Pak, itu dari penataan kota. Sebentar Pak.